Namanya Pendeta Brahms Ahi. Beliau itu cuman bisa berasumsi gitu kan. Udah sering pun saya ngajarkan bahwa Islam maupun Yudaism itu tidak pernah mengimani bahwa Sang Pencipta itu adalah roh. Nggak pernah. Sampai dulu pernah saya membahas sampai berjam-jam tentang Tuhan melayang-layang menurut ajaran Kristen. Ya, Sang Pencipta Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub itu mana ada dia adalah roh. Nah, itu kemudian mereka cocok-cocokkan dengan kitab Wahyu atau kitab mimpi di dalam Wahyu 5 ayat 6. Bahwa menurut penglihatan seorang pengarang kitab suci Kristen di Pulau Patmos, mereka melihat sosok Tuhan mereka itu berupa roh binatang, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan mereka katakan itulah ketujuh dewa-dewi yang diutus oleh Zeus ke muka bumi. Itu loh bang, itu akhi. Jadi udah sering kali kita ajarkan orang-orang ini. Tapi karena mereka memang ya namanya juga sudah dikutuk oleh Allah ya kan, sebagaimana yang tertera di dalam kitab Kejadian 12 ayat 3, bahwa Allah akan mengutuk siapapun yang mengutuk Abraham. Dan orang Kristen ini kan gemar kali mengutuk Abraham. Itulah mereka, seperti itu. Itu kan asumsi dan tuduhan Pak Jul saja, ya toh. Kalau ajaran Bapa anak itu sudah ada di dalam perjanjian lama, di mana Allah katakan bahwa Israel itu anaknya, anak-anaknya. Kemudian Salomo itu menjadi anaknya dan Allah jadi bapaknya. Jadi konsep bapa itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya kan? Sudah ada Pak Jul saja yang tidak paham itu. Ya. Kemudian Pak Jul menuduh bukan ajaran para nabi, justru para nabi. Salomo, Daud itu menyebutnya Allah itu Bapa. Ya, jadi Pak Jul itu hanya menuduh-nuduh. Yesus pun mengajarkan tentang Bapa dan anak. Aku dan Bapa satu. Semua tertulis dengan rapi. Ya. Nah, kalau Pak Jul mengatakan bahwa itu ajaran filosofi Yunani, saya kembalikan kepada Pak Jul. Bagaimana dengan ajaran Pak Jul yang tidak ada sangkut pautnya dengan Yahudi? Iya kan? Itu loh, yang menyembah kepada Tuhan yang bukan Tuhannya Yahudi. Jadi, sesembahannya Pak Jul itu adalah sesembahan orang Arab Quraisy yang memang notabene mereka penyembah-penyembah berhala. Itu Pak Jul, ya, gitu. Itu yang benar, karena tidak ada sangkut pautnya Yahudi dengan Arab Saudi, nggak ada sama sekali. Bahkan di dalam Yahudi itu hanya kebenaran itu datangnya dari Yahudi, selesai, gitu loh. Jadi Pak Jul itu kan hanya buat klaim-klaim doang, gitu loh. Nah, gitu ya Pak Jul ya. Saya tidak ada menuduh, saya tidak ada berasumsi. Semua yang saya paparkan itu adalah berdasarkan atas kitabmu sendiri. Iya toh? Manusia, Yesus. Yesus, manusia. Dituhankan. Apakah itu ajaran yang diajarkan oleh para nabi? Tidak. Jadi orang Kristen itu, mereka yang memegang pandangan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang mana disebut sebagai Elohim dalam bahasa Ibrani, Theos dalam bahasa Yunani, itu dikarenakan karena pendahulu-pendahulu mereka mengambil kitabnya orang Yahudi dari frasa kata El Gibar yang artinya Tuhan yang perkasa. Mereka mempergunakan Yesaya 9 ayat 5. Dan kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 34,
di mana Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6 dengan mengatakan, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Tuhan. Nah, ini yang disalahpahami oleh orang Kristen. Wah, ya Kristen yang saat sekarang. Tapi Kristen saat masa lampau di abad pertama memang sengaja menyamakan dewa-dewi mereka dengan sebutan-sebutan Tuhannya orang Yahudi. Itu yang perlu kamu paham. Kristen sekarang menyalahpahamkan apa yang dimaksud dengan Elohim, apa yang dimaksud dengan Yesus, apa yang dimaksud dengan Tuhan, menjadi Tuhan, dan seterusnya. Kristen awal mula abad pertama memang sengaja menyamakan ajaran dewa-dewi mereka dengan ajaran Yudaism. Bang Brams, coba Anda dengarkan apa yang saya katakan kepada Anda. Satu bait aja. Saudara harus memahami secara keseluruhan dari apa yang tertuang di dalam kitab saudara. Ya. Di dalam kitab Yohanes 10 misalnya. Ketika Yesus berkata kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Dengarkan, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku batu? Ini pernyataan Yesus kepada Bani Israel. Dan harusnya ini kamu jadikan sebagai cambuk untuk meninggalkan agamamu. Kenapa? Karena dialog antara Yesus dengan Bani Israel membuktikan Yesus 100% bukan Tuhan, bukan Elohim. Bukan sembahan Bani Israel. Banyak pekerjaan yang aku perlihatkan, yang diperintahkan oleh Allah untuk aku lakukan. Manakah pekerjaan yang aku lakukan itu yang menyebabkan kalian ingin melempari aku batu? Apa jawab orang Yahudi kala itu, Bang Brams? Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau batu, wahai Yesus. Melainkan karena engkau menghujat Tuhan, engkau menghujat Elohim, engkau menghujat Hasem, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Hasem. Ini yang diakui oleh orang Kristen. Tuduh pernyataan orang Yahudi yang mengatakan engkau menyamakan dirimu dengan Tuhan, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Kalimat-kalimat inilah yang kemudian yang digarisbawahi oleh orang Kristen yang lemah akal, kemudian menganggap bahwa orang Yahudi pun kala itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi sayang sekali, orang Kristen itu sengaja atau pura-pura nggak mau tahu. Ketika orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaan baik yang kamu lakukan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kamu lakukan, yang menyebabkan kami ingin melempari kamu batu, melainkan karena engkau menghujat Tuhan. Yesus dituduh menghujat Tuhan. Dan karena engkau yang hanya manusia, orang Yahudi ngaku dia manusia, Yesus manusia. Orang sekarang yang jauh 2000 tahun hidup bersama dengan Yesus, jauh jaraknya dengan Yesus, justru mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bukan karena pekerjaan baik sehingga kami ingin melempari kamu, tapi karena kamu menghujat Tuhan, kamu menghujat Elohim, kamu hanya manusia yang menyamakan dirimu dengan Elohim. Tapi apa kata Yesus? Hai kalian orang-orang Yahudi, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa di dalam kitab Tauratmu Allah berfirman, Elohim berfirman, Hasem berkata, kamu adalah Tuhan. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disebut atau disampaikan, maka dia boleh disebut sebagai Allah, maka dia boleh disebut sebagai Hasem. Sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Lalu Yesus mengatakan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, aku menghujat Tuhan, karena aku telah berkata aku anak Allah, atau aku berkata aku Elohim. Ya. Padahal di dalam kitab
Tauratmu dikatakan, siapa yang diberi firman oleh Allah untuk disampaikan kepada Bani Israel, maka dia boleh mengaku sebagai Allah. Maka dia boleh mengaku sebagai Elohim. Kenapa? Karena dia sedang membaca firman Allah. Sama ketika Muhammad mengaku Allah. Innani ana Allah. Apa kata Muhammad kepada Bani Arab? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Allah selain aku. Kata Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku Allah. Kenapa? Karena firman Allah yang dibacakan. Sama ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Karena Yesus diperintahkan untuk mengucapkan perkataan Allah. Jadi yang Alfa dan Omega itu adalah Allah. Yang Alfa dan Omega itu adalah Hasem, bukan Yesus. Kalau kamu tidak percaya, baca di ayat pertama Wahyu 1. Ya, inilah firman Al-Amin atau Yesus yang diberikan oleh Hasem kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Artinya Yesus diperintahkan untuk menyampaikan kepada Bani Israel bahwa Hasem itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tapi umat Kristen yang hidup 2000 tahun kemudian yang hanya modal terjemahan, memahami dengan cara pagan. Muhammad, Yesus mengaku, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang pertama dan akulah yang terakhir. Tidak ada apa-apanya dibandingkan pernyataan Muhammad. Innani ana Allah. Aku ini adalah Muhammad, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sujudlah untuk menyembahku, kata Muhammad. Lantas apakah kemudian umat Islam itu menyembah Muhammad? Tidak. Kenapa? Karena umat Islam mengetahui Rasul Muhammad hanyalah sebagai penyampai firman Allah. Maka kemudian Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya firman Allah telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Maka Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Siapa firman itu? Itu adalah firman Allah yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Alasannya, karena Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 49, apa dikatakan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Hasem untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti yang memerintahkan Yesus mengatakan, aku Alfa dan Omega adalah Allah. Berarti yang Alfa dan Omega adalah Allah. Sedangkan Yesus, sedangkan Yesus anak Maria, anak yang lahir tanpa bapa, lahir karena mujizat. Untuk itulah Bang, ya, saya minta Anda belajar. Jangan menjadi penyesat terhadap generasi muda Indonesia. Oke, Om Bram, gak usah japrian sama saya kalau mau debat di sini aja. Kalau japrian itu saya nggak seberapa melayani ya, meladeni ya. Kenapa? Karena saya banyak urusan. Oke. Oh ya, apapun asumsimu, apapun pendapatmu, yang pasti kau itu nyembah makhluk yang diciptakan oleh Tuhannya Yesus. Ya, Yesusmu itu makhluk, ya. Kalau kau mau tahu seperti apa halnya Tuhan itu hadir ya, yang menciptakanmu, cukup kau tiupkan dulu udara di telapak tanganmu. Apakah udara itu tampak dengan matamu, dengan penglihatan matamu? Raja dulu, coba tiup tanganmu pakai muncung kau, tampak tidak itu udara ya? Nah, kalau udara nggak tampak, bagaimana kau bisa melihat Tuhan? Yang kau asumsikan Tuhan itu adalah roh. Roh apa? Roh kodok, roh tikus, roh monyet, atau roh apa? Oh, dia gitu. Makanya saya namain sampah nekat karena nekat. nekat apa? Nginjilin orang Yahudi kan nekat, gak bakalan masuk. Ilmunya kurang. Orang Yahudi suruh percaya Yesus. Ya, Yesusnya aja lagi ada di di Gehinom. Oh iya, satu lagi, Saudara Bram. Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada hubungannya dengan Bani Ishak. Anda salah besar. Ya, Anda salah besar.
Abraham itu memiliki keturunan yang sangat banyak. Di antaranya adalah Ismail. Keturunannya sangat besar. Dia dijanjikan oleh Allah. Dan dia adalah keturunan Ismail inilah yang menjadi bangsa Arab. Baca kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat 7. Itu udah cukup buat kamu. Ya, bahwa Allah menjanjikan kepada Ismail menjadi bangsa yang besar, darinya berasal 12 raja-raja dan menjadi bangsa yang sangat besar, memenuhi apa yang diperjanjikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Kalau Bang Brahms ini mengingkari bahwa Muhammad SAW itu tidak bersaudara dengan Bani Ismail, Bani Ishak atau Bani Israel, maka coba Anda sekarang tunjukkan bangsa besar yang dijanjikan oleh Allah kepada Ismail itu mana? Ayo, mau bilang Eropa ya? Jadi kalau beragama itu gunakan akal. Ya, Bang ya? Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan daripada Nabi Abraham, dari nasab Ismail. Itu yang perlu kamu pelajari dengan baik. Jadi, kalaupun misalnya Anda mengatakan Islam dan ajaran Nabi Musa itu tidak ada kaitannya, tapi secara garis besar, perbedaan kami dengan Yudaism, dengan Bani Israel, hanya ada terletak pada syariat. Tapi sembahan kami sama. Sama-sama menyembah Hasem, sama-sama menyembah Allah. Sementara kamu, Kristen, itu kesamaannya dengan Yahudi apa? Gak ada sama sekali. Tuhanmu roh, Tuhanmu manusia, Tuhanmu merpati. 3 lagi. Belum lagi kalau kita melihat konsep dewa-dewi yang ada dalam kitab Wahyu. Tuhanmu ada 7. Ya, mana ada yang sama dengan Bani Israel ajarannya? Syariat kalian gak ada, ya kan? Semua syariat yang diajarkan oleh Nabi Musa kalian hilangkan, dan kalian lebih mengedepankan ajaran dewa-dewi penyembahan Romawi dan Yunani. Ada konten saya di YouTube kok yang membahas asal usul Kristen itu sebenarnya seperti apa, dan itu akurat sekali. Karena kenapa? Menggunakan metode critical history. Jadi, Bang Brahms, ya, kalau Anda ingin selamat, maka belajarlah agama dengan menggunakan logika yang sehat. Itu bukan butuh. Kalau butuh itu berarti dia tidak bisa lalu membutuhkan yang lain yang bisa bantu dia. Itu butuh namanya. Kalau itu dia memang menghendaki, dia mau untuk melakukan itu sesuai dengan kehendak dan kemauannya, sesuai dengan rencananya. Dan yang dia pakai adalah miliknya sendiri, apa yang dia ciptakan sendiri. Itu loh. Nah, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'alanya. Pak Zul itu memakai Jibril, memakai Muhammad untuk melakukan apa yang dia mau, yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Itu loh Pak Zul. Ya. Jadi Tuhan itu tidak butuh segalanya. Itu loh. Tapi dia mau pakai apa yang dia ciptakan untuk melakukan apa yang dia mau dan yang dia kehendaki, yang dia rencanakan. Itu. Ayo, sekarang saya tanya Pak Jul, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh yang lain untuk menolong dia? Apa dia tidak mampu sehingga dia harus butuh Jibril, dia butuh Muhammad gitu? Kan tidak. Kan begitu. Dan saya beritahu Pak Jul, saya bukan pendeta. Pendeta itu membutuhkan sebuah proses dan itu ditabiskan menjadi pendeta. Saya bukan pendeta. Ya. Saya hanya seorang Kristen yang punya beban untuk melayani Tuhan saya.
kepada umatnya. Itu. Nah itu karena Pak Juli itu tidak tahu apa itu pendeta, jadi sembarangan mengatakan orang pendeta, orang dan sebagainya, itu loh. Ya, sekali lagi saya katakan, saya bukan pendeta, itu loh. Nah, tadi di awal Anda seakan-akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu butuh pertolongan, kan gitu. Sekarang Anda mengatakan tidak butuh pertolongan. Setelah saya membuktikan bahwa Tuhan Anda lah yang butuh makhluknya untuk dia bisa dilahirkan menjadi manusia, kan gitu. Dan butuh tentara Romawi untuk bisa dia mati. Kan gitu. Ya, itu fakta. Dan itu tidak bisa Anda pungkiri sehingga Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh firman, tidak perlu Jibril, tidak perlu Muhammad SAW. Saudara Brahms, ya, Allah itu maha berkehendak. Allah itu maha kasih, maha sayang. Namun dia itu maha kuasa, dia maha besar. Dia tidak akan mungkin bisa sebagaimana yang tertera di dalam kitab yang kamu ambil di dalam kitabnya Bani Israel, yaitu kitab Raja-Raja. Allah yang maha besar itu tidak akan mungkin muat ketika dia ingin ya, agar manusia itu mengenalnya. Alam semesta ini gak mampu memuat Allah, sehingga Allah memperkenalkan dirinya melalui siapa? Melalui nabi-nabinya, melalui Abraham, melalui Musa. Dan itu pun kamu akui kan, Allah ya, datang kepada Musa, datang kepada Abraham. Tapi dia tidak datang dalam rupa dilahirkan, dibentuk dalam rupa manusia. Tidak. Yang datang adalah malaikatnya, menyatakan diri melalui malaikatnya. Makanya di dalam kitab Bilangan dikatakan, ya, jika di tengahmu ada seorang nabi, kata Allah, maka aku akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan melalui mimpi. Ya, Allah menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya untuk supaya nabi-nabinya mengajarkan kepada umatnya, kan gitu. Bukan Tuhan yang datang, dibentuk 9 bulan, dilahirkan sebagai manusia, bukan. Itu ajaran dewa-dewi yang kayak gitu. Ajaran Krishna, ajaran Horus, ajaran Mitra, ajaran Zeus, ajaran Apollo, ajaran Jupiter. Nah itu yang abang anut itu. Kalau ajaran nabi-nabi itu tidak mengajarkan seperti itu. Ya, Allah tidak mungkin menjelma menjadi makhluk. Tidak mungkin. Kenapa? Allah itu maha kuasa. Dan tidak ada baginya sedetik pun untuk lalai dari kemahakuasaannya. Nah, ketika Allah maha kuasa kemudian menjelma menjadi manusia, maka kemahakuasaannya itu hilang. Apa buktinya? Ketika kita ramai-ramai mengaku Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, maka ramai-ramai kita harus mengakui Allah ketika menjadi manusia, kekuasaannya hilang. Kenapa? Sudah jadi manusia. Fakta, Yesus ketika menjadi manusia, apakah dia tahu hari kiamat? Tidak. Apakah Yesus tahu kapan musim buah ara? Tidak. Apakah Yesus tahu siapa yang mengambil jubahnya? Tidak. Apakah Yesus tahu kapan dia ditangkap? Tidak. Tidak ada yang Yesus tahu. Berarti apakah ini Tuhan? Bukan. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan mustahil memiliki sisi kelemahan meski sedetik pun. Tuhan maha hidup. Kalau Tuhan itu adalah Yesus, Yesus pernah mati. Apakah Allah maha hidup itu pernah mati? Nggak mungkin. Yesus pernah mati menurut iman kalian. Berarti Yesus bukan Tuhan, kan gitu. Adapun Yesus menjadi Tuhan, itu karena mencontoh kepada ajaran mitologi Romawi Yunani. Tapi kalau mencontoh kepada Tuhannya Bani Israel, mustahil. Mustahil. Karena Allah, Hasem, atau YHWH yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah esensi yang suci, yang maha kudus, yang mustahil baginya pernah mati meski sedetik pun. Tidak ada Allah, tidak ada Hasem yang dibentuk setelahku. Yesus dibentuk 9 bulan lamanya.
terlalu lama. Nah, kembali pada pertanyaan saya yang awal tadi yang Anda pura-pura tidak dengar. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, ketika Yesus mati, Yesus yang satu dengan Bapa itu berarti Bapa juga mati. Tapi kalau Bapa tidak mati, berarti Yesus dan Bapa tidak satu. Sekarang Anda pilih mana? Bapa mati bersama dengan Yesus, maka terjawab Yesus dan Bapa adalah satu. Atau Yesus ketika mati, Bapa tidak mati, sehingga Yesus dan Bapa adalah dua. Anda sekarang menggunakan akal sehat. Kalau Anda sekarang menggunakan akal sehat, maka saya yakinkan Anda akan meninggalkan ajaran agama yang membuat akal Anda tidak berfungsi. Seperti itu Bang Brams. Pak Jul, harus dibedakan Tuhan jadi manusia dengan manusia jadi Tuhan. Ya. Kalau kita itu Tuhan jadi manusia. Gitu loh. Lucunya Pak Jul, ya, malaikat Jibril mampu menjelma jadi manusia sepenuhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Pak Jul yakini sebagai Allah yang Maha Kuasa justru tidak bisa menjadi manusia ataupun tidak mampu jadi apapun. Jadi logikanya terbalik. Logikanya seharusnya Jibril lah yang jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bawah Jibril. Itu logikanya, faktanya begitu. Kalau kami, Tuhan kami mampu untuk melakukan apapun karena Dia Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil baginya. Jadi kalau Dia jadi manusia itu hal kecil bagi Dia. Karena itu yang Dia mau. Apa yang Dia mau pasti bisa jadi. Berbeda dengan Tuhannya Pak Jul. Jadi kalau Tuhannya Pak Jul terbatas dan tidak mampu buat apa-apa, jangan disamakan dengan Tuhan kami Pak Jul. Itu loh. Itu konsekuensinya kalau Tuhan yang tak mampu buat apa-apa karena Dia bukan Maha Kuasa. Kalau hanya ngomong bisa Maha Kuasa, semua orang juga bisa Pak Jul. Tapi untuk membuktikannya itu yang lebih penting. Apakah Dia mampu untuk melakukan yang disematkan kepadanya sebagai Maha Kuasa atau tidak? Itu loh. Saya ulangi ya. Jadi, yang kami percaya adalah Tuhan yang mampu menjadi manusia sebagai bukti Dia Maha Kuasa. Bukan manusia yang jadi Tuhan. Nah itu kalau konsepnya keyakinan agama Pak Jul kan manusia jadi Tuhan atau dituhankan gitu. Ya. Jadi logikanya gini loh, saya ini adalah seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, tentu predikat saya sebagai penguasa, ya kan? Nah, apakah saya perlu menjadi cleaning service untuk membersihkan kantor saya? Atau saya cukup memerintahkan cleaning service untuk membersihkan? Apakah saya harus menjadi kurir untuk mengantar surat? Atau saya cukup memerintahkan kurir untuk mengantar surat? Apakah saya harus menjadi sekretaris supaya ada yang bisa menerima telepon? Atau apakah saya harus menjadi sapam supaya ada yang bisa menjadi keamanan di kantor saya, sementara saya ini adalah penguasa? Tidak kan? Nah, apakah kemudian saya sebagai penguasa tidak bisa menjadi sapam, nggak bisa menjadi ini? Bisa. Dalam skala sebagai makhluk. Tetapi sekarang kita bercerita tentang Sang Pencipta.
Yang dikatakan sang pencipta tidak mungkin menjadi ciptaan. Lalu kemudian analogi Anda ketika Allah tidak mampu, ketika Allah tidak bisa ya, menjadi manusia karena dibatasi oleh kemahakuasaannya, Anda kemudian membalikkan fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak maha kuasa. Justru karena kemahakuasaan Allah, maka dia tidak bisa menjadi maha tidak kuasa, kan gitu. Kalau ada Tuhan yang mampu menjadi lemah, mampu menjadi hina, mampu menjadi makhluk, itu bukan Tuhan. Itu hantu, itu tuyul. Ya, itu tuyul. Orang yang mengimani itu berarti tidak memahami apa itu Tuhan. Tidak memahami apa itu maha kuasa. Tapi hanya hanya mengimani saja doktrin. Yang dikatakan maha kuasa adalah ketika Tuhan itu mampu menjadi apapun. Berarti Tuhanmu bisa menjadi iblis. Ya toh? Karena Tuhanmu definisinya maha kuasa, menurutmu dia bisa menjadi apa saja. Berarti Tuhanmu bisa menjadi kotoran manusia, Tuhanmu bisa menjadi babi, Tuhanmu bisa menjadi monyet, Tuhanmu bisa menjadi anjing, Tuhanmu menjadi setan sekalipun. Kenapa? Karena menurut kamu definisi maha kuasa adalah Tuhan bisa menjadi apapun. Akalmu, Bang Bram, yang sakit. Akalmu yang perlu diperbaiki. Esensi yang maha kuasa, ketika dia ingin sesuatu, cukup berkata, cukup berfirman, cukup berkehendak, maka jadilah. Makanya baca bilangan. Kalau Allah berfirman, berkata, perkataannya itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan terjadi sesuai apa yang dikehendaki. Itu baru dikatakan Tuhan. Kalau Tuhanmu menyelamatkan manusia, kudu jadi manusia dulu. Jadi menyelamatkan monyet, kudu jadi monyet dulu gitu. Itu konsep filsafat Romawi Yunani, dewa-dewi. Kalau ketuhanan Elohim, Allah, itu tidak seperti itu. Yang namanya maha kuasa, dia maha melakukan apapun tanpa dia harus merendahkan, merubah wujudnya, merubah esensinya menjadi bukan Tuhan. Itu yang perlu kamu pahami. Tuhan selamanya Tuhan. Tidak akan pernah berubah menjadi makhluk Tuhan. Yesus makhluk Tuhan. Merpati makhluk Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Apakah ketika Allah tidak berubah menjadi manusia kemudian dia bukan Tuhan? Tidak. Justru itulah ketuhanannya. Dia tidak bisa menjadi hina. Dia tidak bisa menjadi manusia. Karena ketika dia menjadi manusia, maka dia akan menjadi hina. Buktinya, Yesus hina. Kalau dilihat dari sudut pandang ketuhanan, Tuhan yang paling hina itu Yesus. Dilahirkan, diceboin, kelaparan, ketakutan, diberi kekuatan, mati dia. Tuhan yang paling hina itu adalah Tuhannya Kristen. Itu kalau kita berbicara mengenai konsep pencipta. Tetapi karena Yesus itu bukan Tuhan, maka dia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang suci. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa membuat orang buta melihat, dia bisa membuat orang tuli mendengar, dan seterusnya. Berarti dia adalah manusia yang hebat. Tapi dia bukan Tuhan. Kapan dia menjadi Tuhan? Maka dia adalah Tuhan yang paling abnormal. Dia adalah Tuhan yang paling hina. Tapi ketika dia menjadi manusia, maka dia adalah manusia yang hebat. Itu yang perlu Bang Bram pahami dengan baik. Jadi maha kuasa itu artinya bukan berarti saya bisa jadi clean service, bisa jadi sopir, bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi ini, bisa ketika saya menjadi pemimpin di kantor. Enggak. Yang dikatakan maha kuasa, kamu kerjakan ini, kamu jadi ini, kamu begini, kamu kalau tidak gini, itu baru dikatakan maha kuasa. Coba Anda bandingkan apa yang tertera di dalam kitabnya Bani Israel. Bagaimana dia menegaskan setegas-tegasnya, bagaimana dia menghakimi seadil-adilnya, bagaimana dia murka semurka-murkanya.
memerintahkan membunuh orang Amalek, apapun yang hidup yang ada di antara orang Amalek. Bahkan bukan cuma anak-anak, hewan sekalipun diperintahkan untuk dibunuh oleh Tuhannya Bani Israel. Tiba-tiba Tuhan yang begitu perkasa, Tuhan yang begitu kuasa, lahir menjadi seenggok bayi Israel. Dibunuh pula sama tentara Romawi. Itu ajaran siapa? Jadi saudara Bram, ya, saya kira diskusi kita akhiri aja. Saya kasihan sama kamu. Kamu sudah mengingkari dirimu bukan seorang pendeta, padahal saudara Bram ini adalah penginjil. Tadi katanya ngaku Tuhan itu tidak membutuhkan makhluk, tetapi ngaku dengan mulutnya sendiri, saudara bukan pendeta, tetapi saya adalah pelayan Tuhan. Lah, kamu jadi pelayan Tuhan, Tuhan kok dilayani? Jadi saudara Bram, ya, kita akhiri aja. Saudara masih perlu belajar, ya. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, ya Anda harus menguasai kitab Anda. Karena saya sebagai penginjil, ya maksud saya sebagai penginjil jalanan. Kenapa saya menamai diri saya penginjil jalanan? Bukan untuk orang Kristen, tapi itu juga untuk umat Islam. Generasi Islam harus dijaga dari ajaran yang mengajarkan mereka menyembah kepada manusia. Umat Islam, generasi Islam yang tidak paham Islam, cukup menjadi Islam itu sudah cukup. Tanpa harus mereka murtad. Yang penting mereka mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Muhammad SAW adalah Rasul Tuhan. Udah, selesai. Yang penting mereka tidak dimurtadkan oleh ajaran-ajaran mitologi pagan Romawi Yunani. Dan selanjutnya kemudian, sedikit demi sedikit, generasi Islam mengenal Allah lebih baik, lebih jauh, mengenal Al-Quran lebih dalam, mengenal Rasulullah dengan kecintaan yang lebih mendalam. Seperti itu. Kita akhiri aja ya, karena saya kasihan materi-materi saya kamu sanggah dengan asumsi ria aja. Jadi saya katakan kepada saudara Bram, tinggalkan agama yang membuat akal Anda tidak berfungsi. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.